Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, selamat datang di video pembelajaran agama Islam. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Dan kita sebagai orang yang beriman, sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya kita yakin akan datangnya hari akhir. Pertanyaannya sekarang, sudah setebal apakah iman kita meyakini hari akhir ini? Maka anak-anak Bapak, setelah pembelajaran ini, Bapak harapkan Ananda pertama bisa menjelaskan pengertian hari akhir. Kemudian menyebutkan dalil nakli atau ayat yang Al-Quran yang tepat tentang hari akhir. Kemudian menyebutkan nama-nama hari akhir dan artinya. Kemudian menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang kelima menyebutkan nama surga dan neraka. Kita langsung saja. Pertama tentang pengertian hari akhir. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Kita percaya kepada hari akhir berarti kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan hari kiamat. Atau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dunia ini akan hancur dan kita akan masuk kepada tahapan yang keempat, yaitu tahapan alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam surat Al-Hajj ayat 7, "Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan semua orang yang ada di alam kubur. Jadi, berdasarkan ayat ini, Allah memberikan ketegasan kepada kita bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Kemudian, hari kiamat itu atau hari akhir itu terbagi dua. Pertama, yaitunya hari hancurnya atau rusaknya sebagian dunia, yang disebut dengan kiamat sugro. Seperti adanya gempa bumi, bencana alam, banjir bandang, tsunami, dan sebagainya. Maka itu disebut kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah hari hancurnya seluruh alam semesta ini atau seluruh dunia ini, yaitunya disebut dengan kiamat kubro. Peristiwa kiamat ini disebutkan dengan jelas di dalam surat Al-Qari'ah. Lebih tepatnya pada surat Al-Qari'ah ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal yahnil manfus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 4-5. Jadi inilah gambaran hari kiamat itu. Manusia ketika itu seperti anai-anai yang bertebaran, tidak tahu mau kemana dan kemana arah tujuannya, nggak tahu. Kemudian gunung-gunung, bukit, bebatuan, pohon, lautan, dan sebagainya seperti bulu yang dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah dua gambaran tentang hari kiamat yang terdapat dalam surat Al-Qari'ah.
Kemudian diceritakan juga nanti ada di surat Al-Zalzalah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu merupakan peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendahului hari akhir itu datang. Jadi sebelum hari kiamat datang itu Allah berikan ciri-cirinya. Allah berikan tandanya kepada kita. Apa tandanya? Pertama kata Allah, banyak anak yang memperbudak orang tuanya. Manusia berlomba-lomba mencari kekayaan. Banyak kekacauan dan pembunuhan. Kebenaran dijauhi serta dibenci. Lebih banyak wanita daripada pria. Bencana sering terjadi di mana-mana. Kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Akhlak manusia semakin merosot. Mabuk dan judi semakin merajalela. Kita sekarang sudah lihat ini dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, pada abad sekarang ini, maka kita sudah saksikan tentang tanda-tanda yang ini. Maka sebagai seorang yang beriman harusnya kita sudah mawas diri sekarang ini. Bagaimana mawas diri? Berhati-hati untuk mempersiapkan diri kita. Karena kita sekarang berada di alam dunia, tahapan alam yang kedua. Kapan kita meninggal, kapan hari akhirat itu datang, maka itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang cerdas adalah orang yang ingat kepada hari kematiannya dan ingat bekal apa yang akan dibawa olehnya sampai hari akhir nanti. Kemudian kita masuk ke nama lain hari akhir. Di dalam Al-Quran, hari akhir itu sangat banyak sekali namanya. Ada yang disebut dengan Yaumil Akhirah. Ada yang disebut dengan As-Sa'ah. Ada yang disebut dengan Al-Haqqah. Maka banyak sekali. Maka fokus kita kali ini hanya 6. Pertama, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan manusia. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya seluruh manusia. Yang ketiga, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia. Yang keempat, Yaumul Mizan, artinya hari pengadilan dan penimbangan amal manusia. Yang kelima, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yang keenam, Yaumul Qiyamah. Maka sebagai seorang yang beriman, harusnya dia sudah mempersiapkan dirinya agar menghadapi hari kebangkitan, hari berkumpulnya manusia, hari pengadilan, hari pembalasan, dan hari ditegaknya hukum dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, jika engkau taat dan jika engkau melanggar, aku hadiahkan untukmu surga atau neraka. Maka jika engkau taat kepadaku, melaksanakan perintahku, aku berikan kenikmatan di dalam surga. Tetapi jika sebaliknya, aku sediakan neraka untuk mengazabmu. Adapun tingkatan surga, pertama adalah surga Firdaus, kedua surga Ma'wa, ketiga surga Khuldi, 4 surga Naim, 5 surga Adnan, 6 surga Darussalam, 7 surga Darul Qarar atau Darul Qoror. Kemudian neraka. Tingkatan pertama neraka Jahanam, kedua neraka Laza, ketiga neraka Hutomah, keempat neraka Sa'ir, kelima neraka Saqar, keenam neraka Jahim, ketujuh neraka Hawiyah. Maka sebagai orang yang beriman, tentunya kita menunjukkan perilaku yang baik, mawas diri, dan memperbanyak diri dengan ladang-ladang amal. Kemudian sebagai orang yang beriman, setelah mempelajari hari akhir, kita seharusnya seyogyanya memiliki perilaku-perilaku yang baik. Pertama,
timbul dalam diri kita untuk selalu berbuat baik dan senantiasa memberikan kebaikan. Yang kedua, senantiasa rajin beribadah dan mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat. Ketiga, senantiasa hati-hati dalam bersikap dan tindakan. Keempat, selalu berusaha menghindarkan berbagai perbuatan dosa dan kesalahan. Kelima, seorang yang beriman kepada hari akhir akan bersikap rendah hati selalu. Ia menyadari bahwa yang ada di dunia ini fana dan tidak kekal. Oleh karena itu, tidak selayaknya manusia membanggakan sesuatu yang saat ini dititipkan kepadanya. Anak-anak yang soleh dan soleha, itulah pembelajaran kita tentang hari akhir. Sesungguhnya pembahasan tentang hari akhir itu adalah perkara yang sangat luas sekali. Tidak akan berhenti. Maka untuk sekarang kita hanya fokus kepada poin-poin ini. Semoga Anda bisa memahami. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.